Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel yang membahas beraneka ragam materi pembelajaran. Pada hari ini saya akan membahas materi kelas 6. Tema 2, Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 3, Bersatu Kita Teguh. Pembelajaran 1. Muatan mata pelajaran pada hari ini adalah Bahasa Indonesia. Menemukan informasi penting dari teks dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, dan menuliskannya pada peta pikiran. IPA, manfaat hewan dan tumbuhan terkait habitatnya. Kemudian IPS, manfaat proklamasi kemerdekaan terkait kesejahteraan rakyat. Persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kamu akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajar, kamu dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di dalam kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Berikut merupakan naskah proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno, itu yang atas ya. Dan yang bawah merupakan naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Dan ini adalah gambar tokoh BM Diah. Dia adalah yang memungut naskah asli proklamasi yang sudah dibuang ke tempat sampah oleh Insinyur Soekarno. Bagi dirinya, naskah asli tersebut memiliki nilai sejarah yang tinggi. Anak-anak, coba perhatikan teks bacaan yang akan saya baca. BM Diah dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Diah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah yang tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Diah selama 46 tahun 9 bulan 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Diah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan setiap kata yang terdapat dalam teks tersebut. Apakah menggunakan kata baku? Apa yang dimaksud dengan kata baku? Kata baku adalah kata yang penulisan dan pengucapannya sesuai dengan pedoman ejaan yang telah disempurnakan, atau EYD. Di bawah ini merupakan contoh kata tidak baku dan contoh kata baku. Nasehat itu tidak baku, bakunya adalah nasihat. Menasehati itu tidak baku, yang baku adalah menasihati.
Kemudian apotik, kata bakunya adalah apotek. Makanya ada yang disebut apoteker, tidak ada apotiker. Cuman, kata bakunya adalah cuma. Gubuk, kata bakunya adalah gubuk, belakangnya berakhiran K. Kemudian jadwal, yang baku adalah jadwal yang menggunakan W ya, bukan jadwal, tapi jadwal. Kemudian contoh lainnya adalah ijazah, itu pakai Z bukan pakai S. Dan masih banyak contoh lainnya. Setelah kalian membaca dan menyimak teks tersebut, coba kalian tuliskan informasi penting dalam bentuk peta pikiran yang menyangkut 6 aspek kata tanya. Apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Tentunya kalian sudah terbiasa dong untuk membuat peta pikiran. Kerjakan di buku tulis kalian. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang manfaat tumbuhan dan hewan terkait habitatnya. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Keong sawah atau biasa disebut dengan tutut, hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Hewan ini berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Nah, anak-anak perhatikan manfaat hewan di bawah ini. Manfaatnya yang pertama adalah sebagai penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk dijadikan sebagai bahan makanan seperti dagingnya, telurnya, dan susunya. Kemudian yang kedua adalah penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang. Contohnya seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Kemudian domba menghasilkan wol. Kemudian kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Yang ketiga sebagai penghasil bahan kerajinan, yaitu kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Kemudian ada bulu angsa yang dimanfaatkan untuk membuat kok pada permainan bulu tangkis. Manfaat selanjutnya adalah penghasil pupuk organik, yaitu dari kotoran hewan seperti sapi dan kambing. Ya. Dan selanjutnya penghasil tenaga. Nah, hewan ini bisa dijadikan sebagai sumber tenaga, yaitu contohnya tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu, tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman, dokar ya, dan sebagainya tergantung daerahnya menyebutnya apa. Kemudian tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Kemudian manfaat tumbuhan bagi manusia, yang pertama sebagai sumber makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kemudian sebagai bahan sandang, yaitu serat kapas yang dimanfaatkan manusia untuk membuat kain katun. Selanjutnya adalah untuk bahan bangunan seperti pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti. Kemudian sebagai bahan obat-obatan seperti jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, daun jambu biji untuk mengobati diare, dan masih banyak tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai bahan obat-obatan. Selanjutnya, tumbuhan dijadikan sebagai bahan baku industri. Getah karet digunakan dalam pembuatan ban, getah pinus dimanfaatkan sebagian orang dalam industri cat, kayu pinus untuk industri kertas, dan buah kelapa sawit sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Tumbuhan juga dijadikan sebagai bahan pewarna alami, contohnya sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel untuk warna jingga atau oranye, dan kunyit sebagai pewarna kuning.
Kemudian tumbuhan juga bermanfaat untuk menjaga kualitas air. Misalnya tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan tabel berikut. Kalian buat tabelnya seperti pada gambar. Kemudian kalian cari manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Daftar hewan dan tumbuhan silahkan lihat di Google Classroom. Silahkan cari informasi di berbagai sumber. Kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Anak-anak, amati gambar berikut. Di sebelah kiri ada gambar petani dan di sebelah kanan ada siswa-siswi sekolah dasar. Gambar tersebut mencerminkan rakyat yang sejahtera. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Setelah kalian mengamati kedua gambar tersebut, coba kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Kemudian apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Yang perlu kalian ketahui, pada masa penjajahan, rakyat Indonesia sulit sekali mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan hanya dikhususkan untuk orang-orang kelas menengah atas seperti para bangsawan. Selain itu, banyak rakyat Indonesia yang dipekerjakan secara tanam paksa. Mereka dipaksa untuk bercocok tanam oleh para penjajah. Kemudian hasil panennya dirampas oleh para penjajah tanpa diberikan upah sepeser pun. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang harus dilakukan rakyat agar kehidupannya sejahtera? Selanjutnya, tuliskan 3 kegiatan yang dapat kamu lakukan agar kamu sebagai siswa berhasil sebagai pelajar. Tentunya kalian harus belajar dengan giat dan tekun. Negara yang besar adalah negara yang rakyatnya sejahtera. Agar sejahtera, kita wajib bahu-membahu melaksanakan kewajiban kita agar tujuan tercapai. Negara yang sejahtera dapat terwujud apabila rakyatnya bersatu bekerja keras mencapai tujuan. Segala halangan dan kesulitan dapat teratasi dengan adanya persatuan yang erat dan kuat. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.